Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara agak serak sedikit. Alhamdulillah para sahabat semua, malam ini kita bertemu kembali dalam dunia ahli sufi, pertemuan yang ke-9. Ya, tidak terasa kita sudah 9 minggu bertemu ya dengan kajian dunia ahli sufi. Pada malam hari ini kita khusus bercerita tentang bagaimana Lauhul Mahfudz. Ini juga baru bagian yang pertama. Mari kita lihat seperti apa yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah sebelum kita belajar Ma'rifatullah yang diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif ya, kita seakan-akan adalah orang yang buta dan tuli, orang yang tidak paham, orang yang tidak melihat akan kebenaran, ya, orang yang tidak tahu, ya, orang yang selalu meraba-raba untuk mengenal sesuatu yang sebenarnya pernah kita kenal dulu, ya, karena kita pernah bersaksi kepadanya, alastu birabbikum bala syahid. Nah, itu yang kita katakan dulu. Apa, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, benar, engkaulah Tuhanku, aku bersaksi kepadamu. Nah, ini yang menjadi pencarian seluruh manusia dari zaman ke zaman, ya. Nah, tanpa ilmu Ma'rifatullah ini yang juga diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, 125.000 nabi mengajarkannya kepada umatnya, dan dia terakhir Nabi Muhammad pun mengajarkan yang sama, yaitu mengenalkan umatnya kepada Allah dan agar mereka juga bisa menyembah Allah dengan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun juga. Nah, inilah keadaan saat kita masih buta, tuli, dan tidak mengetahui, ya. Kemudian dengan bekal yang diberikan oleh Ustadz kita dibawa untuk mendaki, untuk menanjak, ya, untuk berjalan dari tangga-tangga yang struktur tangganya itu jelas sekali gitu, ya. Sehingga langkah pertama yang beliau ajarkan apa? Yang pertama adalah mengenal sifatnya, ya. Mengenal sifatnya sehingga kita bisa melihat kebenaran. Kebenaran macam apa yang bisa kita lihat? Ya, kebenaran bahwa kalau kita sebelumnya terhijab dari mengenal sesuatu, seakan-akan dengan ilmu Ma'rifatullah itu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Sehingga dengan itu kita diajarkan sendiri oleh Allah suatu ilmu yang tiada lagi sesudah itu sifat kejahilan. Nah, ini yang sangat menarik, ya. Dari sebelumnya kita tidak mengerti apa-apa, satu hari, ya, dalam satu hari saja atau malah dalam 1-2 jam saja kita tersentak, kita bisa mengenali, ya, mengenali kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenaran akan kewujudan, keesaan, kebesaran Allah. Ya, ini yang kita dapatkan, sehingga seperti tertutup, ya, terangkat tutup yang selama ini menutupi mata hati kita, sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya, kepada semua ciptaannya dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang sesuatu yang tidak diragukan lagi. Ini yang hijab yang tadinya ada di depan mata hati kita langsung hapus, hilang sirna, ya, sehingga dikatakan oleh ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya kamu berada sebelumnya dalam keadaan lalai, ya, kemudian kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Amat tajam itu di mana di sebalik ciptaan kita sudah bisa melihat
zat sebagai hakikat, dan ma'rifatnya adalah yang maha halus. Sehingga di situ nanti kita akan bisa melihat keesaannya dalam hal apa? Dalam kewujudannya, ya. Karena semua ciptaan, ya, itu adalah penzahiran dari zat, dan zat adalah penzahiran dari yang maha halus, yang tidak lain hanyalah sedikit saja dari dirinya yang maha besar. Jadi di situ kita sudah paham, ya, sehingga kita pun bisa melihat kebenaran akan kebesarannya. Ini yang telah kita pelajari pada pengenalan sifatnya. Walaupun sebelumnya kita juga sudah sedikit menerangkan tentang perbuatannya, tetapi hanya sekilas saja. Malam ini kita akan lebih dalam melihat bagaimana perbuatannya, bagaimana kehendaknya, bagaimana pengaturannya atau ketetapannya yang dibuatnya terhadap ciptaannya, ya. Nah, itu yang telah kita pelajari, sehingga pada pelajaran sebelumnya kita sudah bisa mengenal bahwa karena kewujudan semua ciptaan itu adalah kewujudan dari zat, kewujudan dari yang maha halus, maka kita sudah bisa memahami apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa orang-orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya sendiri. Ini sudah paham kita, ya. Nah, malam ini kita akan membahas yang lebih lanjut tentang tahapan khusus, ya. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit lagi bahwa dengan melihat kebenaran itu, maka saat itu kita sudah bisa melakukan ibadah dengan tahapan ihsan, dengan tahapan selalu ingat kepada Allah. Ini yang sangat menggembirakan kita, karena sebelumnya kita beribadah dengan pikiran yang entah liar pergi kemana-mana, ya. Kita mengatakan Allah Maha Besar, tetapi dalam pikiran kita adalah makhluk, adalah ciptaan Allah, adalah kekayaan kita, adalah anak dan cucu kita. Tetapi sekarang saat kita beribadah, ingatan kita sudah terpaku, sudah tertuju, sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama sholat itu kita sudah bisa ingat kepada Allah. Bahkan di luar sholat pun kita sudah bisa ingat kepada Allah, ya. Sehingga dengan ingat Allah yang terus-menerus, yang terus-menerus, yang selalu kita lakukan, sehingga suatu saat kita pun bisa mendapatkan pandangan ihsan, yaitu kita seakan-akan melihat kepada Allah dan kita dilihat oleh Allah. Ini yang sangat mengharukan, sangat mengesankan kita. Nah, sampai di sini saja sebenarnya udah sangat bagus sekali, ya. Tetapi ada satu tahapan lagi yang diajarkan oleh guru kita, yaitu mengenal afalnya, ya. Apa mengenal afalnya itu? Kalau kita lihat, ya, ini bukan untuk malam ini, ya, tetapi untuk insya Allah minggu malam berikutnya, yaitu afalnya itu adalah bagaimana segala sesuatu yang berada di dalam Lauhul Mahfudz ini diatur oleh Allah. Ya, diatur dengan apa? Dengan pengurusannya, dengan kehendaknya, dengan perbuatannya, sehingga semua itu berjalan sesuai dengan ketetapannya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Tetapi malam ini kita hanya membahas tentang Lauhul Mahfudz itu sendiri, ya. Lauhul Mahfudz itu seperti apa, ya. Sehingga nantinya setelah kita memahami ini, kita akan bisa memahami apa itu makna dari Islam, apa makna dari keredaan, ya. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa nanti paham apa tugas kita berikutnya, yaitu Iqra, membaca, ya, membaca apa-apa yang ada di Lauhul Mahfudz ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah universitas yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia ini. Karena disinilah kita akan membaca, belajar, ya, untuk menemukan hal-hal yang baru, hikmah-hikmah baru terhadap keadaan yang kita hadapi sekarang untuk kemakmuran kita di masa depan. Nah, ini adalah
harapan yang akan kita dapatkan nanti setelah kita mengenal sifatnya, kemudian mengenal lafalnya, lalu kita akan bisa berislam dengan reda dan juga ikra terhadap kalam-kalam ilahi yang sangat banyak bertebaran di seluruh ufuk yang ada di seantara Lauhul Mahfuz ini. Nah, inilah yang menjadi menjadi dasar dari rukun iman yang keenam, ya, yaitu percaya kepada baik dan buruk takdir Allah. Nah, ini yang ininya sederhana ya, ungkapannya sederhana. Iman kepada rukun keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tetapi itu ternyata sangat susah dipahami tanpa kita dibekali dengan ilmu ma'rifatullah. Nah, ini yang akan secara total nanti yang akan kita pelajari. Malam ini kita akan pelajari tentang Lauhul Mahfuz itu sendiri. Ya. Dari pandangan ma'rifat, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman kun, maka sedikit dirinya yang halus bertajalli, lalu terzahirlah zat, dan setelah itu terzahirlah Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz ini adalah rencana induk ilahi untuk kesemua ciptaannya. Semua ciptaannya ada di situ, termasuk ruang dan waktu. Ya. Nah, kalau kita lihat hanya Allah saja yang ada, kemudian Allah berfirman kun, maka secara serentak ya terzahirlah sedikit wajahnya bertajali, ya, bertajali sedikit wajahnya, dari wajah itu terzahir zat yang bercahaya, kemudian zat itu terzahir kembali menjadi Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz ini apa? Mari kita lihat. Disitulah nanti rencana induk ilahi yang sudah terbuat atau tertulis secara serentak saat firman kun. Maknanya apa? Begitu kata firman kun terucap, maka semua sudah tercipta menjadi sebuah rencana induk infrastruktur, ya, infrastruktur seperti apa Lauhul Mahfuz itu yang akan terbentuk. Nah, inilah rencana infrastruktur yang telah dibentuk oleh Allah saat firman kun itu sendiri terjadi, dan rencana infrastruktur ini sudah selesai dibuat, tidak ada lagi perubahan. Nah, nanti kita bahas pada tahap berikutnya kesempurnaannya. Nah, ini nanti. Tapi sekarang kita bahas susunannya seperti apa. Inilah susunannya. Ya, nanti akan kita bahas dari mana kita dapat susunan ini. Ya, yang pertama ini adalah rencana infrastruktur. Yang kedua, rencana penzahiran. Seperti apa? Yang pertama adalah rencana infrastruktur kun, maka serentak sudah ada perencanaannya. Begitu juga rencana penzahirnya kun, semua sudah terencana dengan baik. Kapan terjadinya? Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu malam ini. Ya, bagaimana penzahiran pertama, bagaimana yaitu tirai nur, arash, air, sidratul muntaha, kemudian langit. Setelah langit dan bumi terjadi, termasuk infrastrukturnya, bagaimana dia diberi umur. Karena di YouTube pun ada pertanyaan yang kata orang itu sulit dijawabnya, ya, karena orang-orang Kristen bertanya, penciptaan bumi dan langit itu ada yang mengatakan itu 8 masa, ya. Langit di Al-Quran sendiri seperti itu, langit 2 masa, kemudian bumi 2 masa, kelengkapannya 4 masa. Jadi berarti berapa? 8 masa berarti, ya. Tetapi di ayat berikutnya Allah menciptakan dalam 6 langit dan bumi dalam 6 masa, ya. Setelah menciptakannya Allah beristiwa di atas arasy. Seakan-akan di pertentangan antara 8 dengan 6 itu. Nah, ini nanti kita akan jawab semua itu, ya. Ini adalah rencana penzahirannya, ya. Kemudian boleh dikatakan bahwa semua ciptaan termasuk ruang dan masa sejak firman kun itu sudah tercipta di dalam, sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz itu, bukan di luar. Kenapa?
Karena di luar Lauhul Mahfuz itu adalah masih ada bagian dari zat yang asli yang tidak terikut terzahir menjadi Lauhul Mahfuz. Ya, karena siapapun yang terpandang kepada zat yang di luar pastilah ia binasa. Ya, kalau tidak Lauhul Mahfuz ini tidak dilindungi oleh 70 tirai nur, maka keagungan cahaya zat yang di luar itu akan membakar Lauhul Mahfuz ini. Ya, maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah, tirainya adalah nur, dan seandainya terangkat tirai tersebut, pastilah keagungan zat akan membakar makhluk yang terpandang kepadanya. Ya, kemudian Jibril alaihissalam juga pernah berkata bahwa ada 70 tirai nur yang meniraikan zat, dan sekiranya aku mendekati tirai nur yang pertama saja, aku akan binasa. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah SAW, dan Malaikat Jibril. Kemudian infrastrukturnya seperti apa? Nah, infrastruktur ini kita dapatkan dari apa? Dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nanti kita lihat bagaimana susunan dari infrastruktur itu. Nah, ini yang akan kita lihat malam ini, ya. Bagaimana susunannya seperti apa menurut Al-Qur'an, ya, atau Al-Hadis, menurut sains seperti apa, berapa masa pembinaannya, kemudian umurnya berapa, dan apa-apa yang sudah terzahir dan apa yang masih dalam rencana. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Dan akan selanjutnya di minggu depan juga insya Allah akan kita bahas tentang kesempurnaan Lauhul Mahfuz. Mari kita bahas. Pertama menurut sains dulu. Ya, menurut sains yang mereka ketahui hanya apa? Yang mereka ketahui hanya apa yang bisa diobservasi. Ya, mereka mengatakan hanya mereka akan percaya kepada sesuatu yang bisa diobservasi, yang bisa dilihat, yang bisa diamati, yang bisa diteliti. Maka mereka hanya sampai kepada observable universe. Di atas itu mereka tidak tahu. Maka ilmuwan atau sains hanya tahu tentang apa? Tentang bumi, tentang apa-apa yang ada di bumi tersebut. Nah, ini yang diketahui oleh sains, ya. Kemudian apa-apa yang ada di angkasa lepas, ya. Sedikit sudah diketahui tentang Milky Way galaksi, ya. Kemudian mereka itu adalah bahagian dari galaktik local group galaksi, kemudian menjadi super cluster dari Virgo dan local super cluster, dan setelah itu maka terjadilah yang disebut oleh mereka observable universe. Setelah itu tidak ada lagi pengetahuan mereka tentang itu, tentang apa yang di sebalik itu. Nah, kalau kita lihat semua yang dilihat seperti ini sudah digambarkan oleh NASA dalam satu gambaran yang seperti ini. Cukup bagus juga gambarannya, ya. Tetapi mereka hanya melihat apa? Observable universe, ya. Nah, ini yang susunan yang diketahui oleh sains. Sedangkan menurut Al-Quran dan Al-Hadis, ya, kita berpedoman kepada Isra Mi'raj, kisah Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Ya, yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Isra, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, ini masih terjadi di bumi. Ya, kemudian beliau melewati angkasa raya seperti ini untuk sampai kemana? Untuk sampai kepada langit yang pertama. Nah, ini dia. Langit yang pertama ini, di sana beliau ketemu dengan siapa? Di sana beliau ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Prosesnya, apakah di situ di hadisnya dikatakan diketok dulu pintunya, kemudian ditanya bersama ini siapa, membawa siapa, gitu ya. Ini adalah sebuah hadis yang
sering kita dengarkan ketika ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kita tidak akan terfokus ke sana. Tapi kita hanya terfokus kepada bagaimana susunan dari Lauhul Mahfudz ini. Jadi pada langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam, ya. Kemudian setelah ada prosesi di situ, ada sholat, ya, ada sholat dengan Nabi Adam dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan kepada langit kedua. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Itu di langit yang kedua. Kemudian di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan yang berikutnya. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, beliau ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, dengan Nabi Musa inilah terjadi peristiwa bagaimana turunnya perintah sholat, ya, yang tadinya 50 menjadi 5 waktu sehari semalam, ya. Ini Nabi Musa. Kemudian di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sedang apa Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim itu sedang berada di Baitul Ma'mur, ya. Di Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Dan di situ setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke sana untuk sholat. Dan setelah itu mereka keluar dan tidak kembali lagi ke sana. Ini keterangan tentang Baitul Ma'mur. Kemudian apalagi yang di langit ketujuh itu? Di sana juga ada Jannatul Ma'wa. Ya, Jannatul Ma'wa. Setelah selesai di dalam peristiwa yang terjadi di langit ketujuh, kemudian Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Ya, disitulah pusat pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana malaikat-malaikat berada di sana untuk menerima menerima perintah-perintah Allah, menerima wahyu yang akan disampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain di langit-langit yang lain. Di mana Allah memberikan pengarahan kepada malaikat-malaikat itu, yaitu melalui pena yang ada di Al-Mustawa. Sesudah mendapat arahan tersebut, malaikat yang bertugas akan menyampaikan arahan-arahan itu kepada malaikat-malaikat yang berada di langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, dan di langit pertama. Di langit pertama, syaitan-syaitan mencuri dengar arahan-arahan ini, dan setelah itu mereka memberitahu kepada dukun-dukun di dunia. Ya, kemudian dukun-dukun itu menyampaikan kepada syaitan menyampaikan kepada dukun-dukun itu, lalu mereka bersama-sama berdusta 100 dusta dari mereka sendiri. Jadi apa? Ya, dari sinilah datangnya ilmu yang disampaikan oleh dukun-dukun, seakan-akan mereka bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, padahal itu adanya bagian-bagian yang dicuri dengar oleh syaitan, kemudian ditambah-tambahkan oleh mereka dan ditambah-tambahkan oleh dukun itu sendiri. Ya. Lalu setan-setan itu direjam dengan halilintar oleh para malaikat. Dan kami pelihara langit itu daripada setiap setan yang direjam. Kecuali setan yang mencuri dengar dengan percakapan itu, maka ia diburu dan diikuti semburan bola api yang menyala yang nyata kelihatan. Ini menurut ahli jir, ya. Ya, kemudian di sini juga dikatakan bahwa apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang pusat pemerintahnya di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat kamu mendustakanku. Nah, ini adalah pusat pemerintahan Allah adalah di Sidratul Muntaha. Setelah itu apa yang ada? Ya, di sini Al-Mustawa sudah ada diterangkan tadi, ya, terdengar bunyi pena, ya. Kemudian pena itu adalah bagaimana tempat Jibril mendengarkan suara pena sedang berbunyi menyampaikan arahan-arahan dari Allah. Ya, kemudian di atas Sidratul Muntaha itu ada lapisan air. Ya, dan
ada ilmu pengetahuan pun ya, para ilmuwan ya sudah mengindikasikan ada bahwa langit itu penuh dengan uap-uap air ya, sudah ada indikasi ke sana. Setelah Sidratul Muntaha apa? Itu adalah Arash. Arash dikatakan arasnya berada di atas air. Maaf, minum dulu. Jadi di surat Hud 17 dikatakan arasnya berada di atas air. Ya. Kemudian setelah aras barulah ada 70 tirai nur. Ya. Jibril hanya dapat menemani Rasulullah sampai di peringkat ini saja, yaitu aras. Sebab itu Rasulullah naik sendirian di antara aras dan tirai nur, lalu menerima perintah berkenaan dengan sholat. Ya, nah, disinilah dikatakan bahwa Rasulullah awalnya menerima sholat itu 50 kali sehari semalam, kemudian baginda dinasihati oleh Nabi Musa, turun menjadi 25, lalu turun lagi menjadi 5, dan terakhir 5. Ya, ini adalah prosesi Rasulullah menerima arahan tentang sholat. Nah, kemudian berkenaan dengan kursi, ya, berkenaan kursi Allah, ia berada di antara langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, ini dalam surat ayat kursi dikatakan begitu. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya. Nah, pada ini juga dikatakan oleh Rasulullah, pada suatu ketika aku berjalan-jalan, aku mendengar suara dari langit, lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba malaikat yang mendatangi ini di Gua Hira tengah duduk di kursi antara langit dan bumi. Nah, ini adalah yang disebut dengan kursi, ya. Kemudian bagaimana dengan roh Rasulullah, ya? Nah, roh Rasulullah ini bukan sudah diciptakan oleh Allah, ya, tetapi itu diletakkan, ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, diletak rahmat ilahi ke seluruh alam, ya. Jadi roh Rasulullah itu sudah diciptakan menunggu untuk nanti terzahir atau terlahir menjadi Rasulullah SAW, ya. Untuk beliaulah diciptakan langit dan bumi, bukan dari beliau. Nah, ini yang menjadi kesalahan dalam pahaman Nur Muhammad, bahwa asal muasal dari seluruh ciptaan adalah dari Nur Muhammad atau dari Roh Muhammad. Ternyata itu tidak betul, ya. Hanya kita sudah tahu bahwa seluruh ciptaan ini, ya, apapun juga berasal dari apa? Berasal dari zat, ya, bukan dari Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad sendiri atau Roh Muhammad sendiri itu adalah ciptaan juga, ya. Dia akan membawa rahmat. Rasulullah akan membawa rahmat ke seluruh dunia. Dia akan membawa cahaya kepada dunia. Dalam Gospel Barnabas pun, ya, dikatakan seperti itu. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan, dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, bagaimana rahmat Rasulullah ini kepada semesta alam, itu nanti juga bisa kita bahas tentang bagaimana Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin, ya. Nah, ini adalah susunan dari penciptaan awal, ya, yaitu adanya Sidratul Muntaha, kemudian adanya air, adanya aras, ada 70 nirai nur, ya. Kemudian ada juga roh Nabi Muhammad, ya. Nah, sedangkan di bawah Sidratul Muntaha itu belum ada apa-apa, ya, karena belum diberi waktu, ya. Tapi sudah disiapkan di situ tempatnya. Ini adalah tempat ciptaan yang termasuk ruang dan waktu nanti di dalam yang gelap ini, ya. Nah, itulah nanti yang akan susunannya yang diberikan di dalam Al-Quran. Lalu kita lihat bagaimana masa atau pembinaannya,
Ya, ini menurut sains dulu kita lihat pembinaannya. Sains hanya mengenal tentang penciptaan ini dari satu peristiwa, yaitu peristiwa ledakan besar. Ya, ada satu partikel Tuhan yang kecil, lebih kecil dari sebutir pasir atau atom, kemudian dia meledak, ya, ledakan besar, maka terbentuklah padang Higgs. Ya, lalu dari padang Higgs ini terbentuklah ciptaan. Nah, ini adalah sebenarnya penciptaan langit dan bumi. Hanya ini yang dipahami oleh ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian bagaimana menurut sains masa penciptaannya ini? Ya, itu adalah terjadi 15 miliar tahun yang lalu. Ya, sedangkan dalam Al-Quran dikatakan 8 masa atau 16 miliar tahun yang lalu. Jadi tidak terlalu berbeda lah kalau begitu ya. Walaupun hitungannya miliar ya, miliar tahun. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya alam semesta atau terjadinya langit dan bumi yang digambarkan oleh sains. Itu terjadi 15 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian bagaimana menurut Al-Quran? Nah, ini yang kita lihat. Pertama adalah dalam keadaan gelap gulita, langit dan bumi masih padu, masih satu. Kemudian karena masih padu, belum ada informasi, ya, tidak ada informasi tentang itu, belum ada waktu. Kapan ada waktu? Setelah Allah menciptakan waktu itu dengan Big Bang juga, ya, disebut dengan Big Bang juga. Saat itu barulah terbentuk langit dan bumi, ya. Berapa lama langit dan bumi itu terbentuk? Ya, kita lihat. Ya, dengan Big Bang itu terbentuklah langit dan bumi, dan dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 2 fase. Itu dikatakan di dalam Al-Fusilat ya. Maka dia menjadikan 7 lapis langit dengan dalam 2 masa. Kemudian diciptakan bumi ya dalam 2 masa. Kemudian diciptakan kelengkapannya dalam 4 masa. Jadi total penciptaan langit dan bumi itu adalah selama 16 miliar tahun atau 8 masa. Ya. Ini adalah yang di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah ini adalah masa penciptaannya. Ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana umurnya, ya, umur dari dunia itu seperti apa? Mari kita lihat. Inilah umur setelah diciptakan maka diberi umur. Jadi ayat yang tadi dipertentangkan oleh orang-orang yang di luar Islam, apakah 8, apakah 6? 8 itu adalah penciptaan infrastruktur, sedangkan 6 adalah masa atau diberi umur terhadap langit dan bumi itu. Setelah itu Allah dikatakan bersemayam di atas aras. Maksudnya apa? Ya, sesudah selesai infrastruktur 7 lapis langit dan bumi dan kelengkapannya dibangun, maka Allah memberi umur kepada 7 lapis langit dan bumi itu. Ya, dan disebut juga dengan 6 masa atau 12 miliar tahun. Ya, setelah itu apa? Semua sistem yang berlaku di dalam langit dan bumi itu berjalan dengan secara otomatis. Ya, seperti berjalannya ban berjalan di pabrik-pabrik ataupun di dalam bandar-bandar udara yang ada di berbagai lapangan terbang yang ada di dunia. Ya, semuanya sudah berjalan otomatis, tidak ada campur tangan lagi karena semua sudah dijalankan dengan sangat sempurna oleh zatnya dan oleh yang sedikit dirinya yang maha halus. Ya, ini dia ya, semuanya berjalan secara otomatis menjadi apa? Menjadi berbagai drama ciptaannya, ya, menjadi peranan, menjadi kehidupan ciptaan. Inilah yang terjadi dengan secara otomatis, ya. Nah, ini dia berjalan secara otomatis. Nah, nanti di minggu depan insya Allah kita lihat bagaimana pengaturannya sehingga
dalam perjalanan otomatis itu menjadi sesuatu yang sangat sempurna, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pembinaannya tadi, ini adalah Sidratul Muntaha, air, Arash, dan Tirai Nur, itu tidak diketahui masanya, di dalam Al-Quran tidak diberikan keterangan, dan juga di dalam hadis-hadis tidak diterangkan. Tetapi di dalam penciptaan langit dan bumi, maka itu diberikan keterangan. 8 masa penciptaannya, kemudian diberi umur selama 6 masa. Nah, ini adalah umurnya. Nah, disinilah nanti akan terjadi terlaksana yang disebut dengan sendagurawan ilahi. Selama diberi umur inilah sendagurawan ilahi akan terlaksana bagi semua pemeran-pemeran yang akan menjalankan peranannya di dalam sendagurawan ilahi ini. Nah, ini adalah pentas ilahi, ada awal dan ada akhirnya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa ini pentas ilahi ini. Ya, nah ini adalah umur kalau dikatakan di dalam saintis ya, sekarang masanya adalah 4,6 miliar tahun saat sekarang ini. Kemudian dalam akhir fase kelima terjadi matahari itu kehilangan sinarnya, ya, sehingga terjadilah kiamat. Nah, disinilah sudah diketahui, diperkirakan, yang sudah diperkirakan oleh saintis. Itu umur dunia. Sekarang apa yang sudah terzahir? Nah, ini yang sudah terzahir kita lihat. Waktu penzahiran bagaimana? Untuk Tirai Nur, untuk Arash, air, Sidratul Muntaha, ini tidak ada waktu, tidak ada keterangan. Sedangkan tentang roh Nabi Muhammad diterangkan beberapa 40 tahun sebelum beliau diciptakan langit dan bumi ini. Ya, kemudian diberi waktu, maka terzahirlah langit dan bumi dengan kelengkapannya. Ini terjadi ya sampai selesai selama 16 miliar tahun, kemudian diberi umur, ya, diberi umur. Sejak itulah dihitung umur bumi selama 6 masa. Lalu pada tahapan berikutnya Nabi Adam dilahirkan, kemudian Rasulullah juga dilahirkan, ya. Kemudian setelah berjalan terus sampai sekarang, maka saat sekarang sudah berjalan selama 4,6 miliar tahun. Nah, inilah saat sekarang. Keadaan kita sekarang adalah sudah berjalan selama 4,6 miliar tahun. Lalu yang belum terjadi ini dalam masih rencana. Apa yang masih dalam rencana? Yaitu bagaimana nanti manusia menguasai angkasa lepas, bagaimana nanti kiamat pertama terjadi, bagaimana nanti kampung akhirat, dan bagaimana kiamat kedua terjadi. Nah, ini adalah yang sudah atau yang belum sudah direncanakan tapi belum terjadi. Sedangkan yang sudah terjadi adalah sampai sekarang. Ini adalah kalau kita lihat penzahiran tadi, ya, kalau kita gambarkan nanti manusia itu akan menguasai penaklukan angkasa lepas, yaitu pada fase keempat, ya, sampai nanti fase kelima. Fase kelima akhir matahari akan mati sehingga terjadi kiamat pertama, kemudian terjadi lagi proses kebangkitan dan proses terjadinya hisab surga dan neraka. Lalu kemudian terjadilah kiamat kedua. Nah, ini adalah perkiraan sains tentang umur dari alam semesta ini atau umur dari langit dan bumi. Mari kita lihat. Kalau kita lihat yang sudah terjadi itu adalah sampai kelahiran Nabi Muhammad, ya, kemudian sampai dengan masa kita sekarang, ya. Kemudian masa berikutnya adalah menguasai angkasa lepas. Kemudian bagaimana menguasai angkasa lepas ini? Ya, menaklukkan angkasa lepas. Ya, pada masa fase ketiga sampai kelima, kemungkinan besar manusia akan menaklukkan angkasa lepas ini yang bersesuaian atau sesuai dengan firman Allah sebagai berikut.
Dan kalau kami bukakan kepada mereka pintu-pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu-pintu itu. Jadi ada pintu ternyata ke langit-langit itu. Ya, kemudian dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedangkan mereka berpaling atau tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang pada demikian itu. Ya, tapi justru sekarang ini orang-orang kafir malah sangat intens sekali, ya intensitasnya tinggi sekali untuk bisa menguasai semesta alam ini atau untuk bisa naik nanti ke angkasa lepas. Ya, kemudian dikatakan juga oleh Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat penempatan untuk kamu dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya, dan Dia membentuk kamu lalu memperelok rupa kamu. Ya, jadi wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi, maka cobalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan. Jadi nanti kita akan mampu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menembusnya. Ya, untuk apa menembus itu? Nah, itu nanti kita lanjutkan nanti pada setelah ini. Ya. Untuk apa kita menembus alam itu? Yaitu prosesi mengajak iblis kembali mau beribadah, menyembah kepada Allah. Ya, ini sebenarnya pengetahuan ini adalah benar-benar pengetahuan yang sangat baru. Ya, kita tidak mendengarkan pengetahuan ini sebelum-sebelumnya. Ya, ini saya sendiri waktu mendengar ini sangat kaget sekali. Oh, ternyata perkataan Allah yang mengatakan bahwa ketika terjadi proses bagaimana malaikat mempertanyakan penciptaan Nabi Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di muka bumi, tetapi dipertanyakan oleh malaikat, ya, sehingga Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Wah, ini ini adalah satu pernyataan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi teka-teki. Ini apa ini yang tidak diketahui ini? Ya. Nah, mari kita lihat bahwa jumlah malaikat itu adalah 9 bagian, jin manusia ada 1 bagian, ya. Tetapi dalam 1 bagian itu, ya, 9 bagian adalah jin dan 1 adalah manusia. Jadi jumlah manusia itu dibandingkan dengan jumlah jin adalah 1 berbanding 9. Lebih banyak mereka dibandingkan dengan manusia. Ya, dan malaikat lebih banyak dari jin dan manusia. Nah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah menyembah dan beribadah kepada Allah. Ya, untuk manusia Allah menurunkan 125.000 nabi-nabi dan rasul, ya, dan diakhiri dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kemudian tugas Rasulullah dilanjutkan oleh tugas Rasulullah dilanjutkan oleh ulama warasatul anbiya. Ya, lalu pertanyaannya adalah siapa yang mengajak jin untuk kembali menyembah Allah? Ya, ini pertanyaannya. Siapa yang akan mengajak? Ya, padahal tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Lalu disinilah diberikan tugasan kepada siapa? Tugasan kepada siapa? Oleh Allah ingin memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung untuk memikul amanah itu. Amanah apa? Setelah iblis enggan untuk sujud kepada Adam, ya, saya tidak akan sujud kepada Adam. Aku lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Sehingga saat itu turunlah mereka iblis itu dari surga, ya.
Nah, ini turun dari surga, kemudian Allah memberi tempo atau memberi waktu kepada iblis ya untuk sampai hari kiamat. Nah, lalu siapa yang akan mengajak iblis ini kembali untuk iblis dan konco-konconya ini untuk menyembah Allah? Inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari manusia sebagai pengemban amanah khalifatullah. Ya. Nah, kemudian inilah amanah itu, yaitu membawa jin serta setan-setan dan konco-konconya untuk mau kembali menyembah Allah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah yang tidak diketahui saat itu oleh iblis, ya, bahwa sebenarnya Allah sudah punya rencana. Ya, nah ini yang akan kita bahas nanti tentang di dalam kesempurnaan Lauhul Mahfudz ini, ya. Dan di sini juga kita paham bahwa disitulah sebabnya Allah memberikan kita pengetahuan untuk nanti bagaimana menaklukkan angkasa lepas. Kenapa? Karena setan-setan itu mereka menghuni bumi-bumi yang ada di angkasa lepas. Seperti juga yang pernah ditemukan oleh Zulkarnain, ya, yang menemukan berbagai kaum yang kaum itu tidak sesuai dengan kehidupan di bumi ini, tetapi kehidupan yang ada di bumi-bumi di atas sana. Jadi nanti manusia akan menguasai angkasa lepas, ya. Untuk apa menguasai angkasa lepas itu? Ya, pertama adalah untuk mengajak setan-setan untuk kembali beriman kepada Allah, dan juga untuk menemukan di sana ada perbendaharaan, ya, ada perbendaharaan langit yang sangat besar, kekayaan yang ada di sana, ya. Di sana ada banyak ada silver, ada emas, ya, ada macam-macam kekayaan yang ada di sana. Dan kita juga tahu bahwa dalam surat besi, ya, besi pun bukan berasal dari bumi ini, besi berasal dari angkasa luar juga, ya. Nah, itulah yang akan kita kuasai nantinya, ya. Allah menurunkan rezeki dari langit, dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran dari yang demikian itu melainkan orang-orang yang senantiasa bertumpu kepada Allah. Nah, ini dia, ya. Kemudian Allah turunkan rezeki dari langit, ya. Kamu akan mendapatkan rezeki dari langit seperti yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi kita nanti mendapatkan kekayaan yang berlimpah, yang kalau kita bisa menjelajah angkasa lepas nanti. Jadi kalau kita lihat, ya, masih sangat jauh range waktunya untuk manusia bisa menguasai angkasa lepas ini, ya. Maka tidak kiamat itu masih, insya Allah masih jauh, ya. Tidak seperti ketakutan orang selama ini, ya. Dalam waktu sejak Nabi Adam, ya, sampai sekarang yang baru dikuasai oleh manusia apa? Hanya bumi yang baru dikuasai. Baru bumi, baru air, baru udara, ya, baru planet-planetnya, ya. Itu yang baru dikuasai oleh manusia. Belum lagi bumi-bumi yang ada di angkasa lepas, ya. Nah, ini nanti kalau itu sudah dikuasai, maka kita akan hidup dalam kedamaian. Apa contohnya? Ya, permusuhan hilang, keracunan dalam bentuk apapun menjadi biasa. Oleh sebab itu, anak-anak dapat memasukkan tangannya ke mulut ular yang berbisa, dan mereka tidak mendapat kesakitan atau kemudaratan. Anak perempuan juga dapat bermain dengan singa yang buas. Serigala seperti anjing, ya, bisa menjaga kambing-kambing. Bumi dipenuhi dengan kedamaian seperti air yang tenang di dalam bejana. Kemudian keluarlah binatang dari perut bumi. Binatang itu akan memanggil nama-nama manusia melalui belalai mereka. Kemudian akan tinggal bersama kalian hingga jika seorang membeli unta, lalu ada orang yang bertanya kepadanya, kamu beli dari siapa?
orang tersebut akan menjawab, aku membelinya daripada salah satu binatang yang bermuncung atau berbelalai. Ya, nanti ada turun lagi Al-Mahdi ya. Al-Mahdi ini bukan satu orang ya. Al-Mahdi ini ada Al-Mahdi 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti juga adanya Fir'aun. Fir'aun itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Jadi Al-Mahdi ini adalah satu kesinambungan ya, kekuasaan manusia yang nanti akan menguasai angkasa lepas ini ya, karena nanti akan muncul juga Nabi Isa ya, Nabi Isa Ibnu Maryam yang akan membebaskan zakat. Untuk apa juga? Yaitu untuk membunuh Dajjal nantinya ya. Kemudian ada proses bagaimana turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi masih lama ya, masih lama. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang kiamat ini, maka kita akan menjadi orang paranoid ya, yang orang yang suka ketakutan sendiri kepada sesuatu yang direka-reka ya, seakan-akan dunia ini benar-benar sudah kiamat, kemudian Imam Mahdi sudah dekat gitu ya. Padahal manusia masih dunia masih belum menjadi dunia Islam ya. Nanti dunia ini akan menjadi dunia Islam dengan cara bagaimana? Nah, itu nanti juga ada kajian demografinya ada di situ nanti ya. Kemudian apa? Nah, setelah itu baru ada angin sepoi-sepoi yang mewafatkan umat Islam ya. Sesudah wafatnya Nabi Isa pada akhir masa kelima, maka bertiuplah angin sepoi-sepoi di bawah ketiak setiap umat, lalu mewafatkan orang-orang yang beriman ya. Orang beriman wafat, maka yang tertinggal adalah orang-orang yang jahat. Lalu setelah itu terjadilah kiamat ya. Nah, ini dikatakan di dalam Sahih Muslim ya, angin yang harum bertiup di bawah ketiak mereka, lalu mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim. Yang tersisa adalah orang-orang yang jahat yang melakukan persetubuhan seperti keledai, bersetubuh di hadapan umum tanpa rasa malu. Maka pada masa itu terjadilah kiamat. Ya, ini gambarannya. Kemudian setelah itu keluarlah sejenis bintang melata yang menyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak yakin bahwa jadi kepada yang masih tertinggal, mereka tidak yakin kepada ada ayat-ayat Allah. Itu nanti akan ada binatang yang akan berkata begitu. Kemudian matahari redup atau pudar, maka daya tariknya menjadi lemah. Setelah itu berlagalah bintang-bintang atau planet-planet dan hancurlah langit-langit serta bumi-bumi. Ya. Ini terjadi pada masa kelima, ya. Kemudian segala yang ada di langit dan bumi binasa. Ya. Maka yang tersisa adalah kosong selama 40 tahun. Ya, ini ada hadis yang mengatakan waktu antara tiupan sangkakala yang pertama dan sangkakala kedua yaitu dibangkitkan itu ada 40. Abu Hurairah lupa 40 itu 40 apa. Tetapi di dalam Gospel Barnabas dikatakan 40 tahun. Nah, itulah. Jadi ini terjadi, langit dan bumi hancur. Ya, sehingga yang tersisa adalah ruang gelap. Ya, langit dan bumi hancur, ini adalah gelap gulita selama 40 tahun. Ya. Kemudian masa berbangkit. Masa berbangkit, ya, maka diciptakanlah langit yang baru, bumi yang baru atau mahsyar, ya. Di sini ada jalan orang yang banyak dan jalan orang yang sedikit, nanti ini adalah gambaran saja sebenarnya. Kemudian pada masa ke-6 manusia akan dibangkitkan di bumi yang lain, yaitu padang mahsyar. Setelah itu kita akan menerima buku amalan kita masing-masing. Nah, buku amalan ini adalah kitab takdir kita sendiri yang kita sendiri akan membacanya dengan cepat. Ya, walaupun nanti ada beberapa versi ya, nanti kita nerimanya di kanan atau di kiri
Nah, itu nanti ada hal secara terperinci nanti mungkin bisa dibahas di lain waktu ya. Bagaimana prosesi membaca amal ibadah kita ini, buku amalan ini. Tetapi Ustadz Hussein, guru kita sudah menerangkan bahwa kita akan membaca buku takdir kita itu dengan cepat sekali sehingga kita tahu bahwa apa yang kita perbuat selama ini di bumi. Ya. Maka sesudah ditiup sangkakala pertama, maka matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Ya, bumi diganti dengan yang lain, demikian juga langit. Keluarlah manusia berhimpun menghadap Allah. Ya, dan kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu pada hari kiamat tersebut, wahai manusia dan jin. Ini adalah prosesinya. Nah, bagaimana hadis yang tentang masuk surga, yang paling dahulu siapa, yang paling besar, yang golongan besar yang masuk surga itu siapa? Itu hadis-hadisnya banyak sekali. Ya, nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa bacalah kitab atau suratan amalmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah engkau lakukan. Jadi benar, ya, kita lihat amal kita. Jadi enggak timbangan dan sebagainya itu hanya sebagai satu gambaran saja, perumpamaan saja sebenarnya. Dan kemudian sesiapa yang diberi penerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Ini adalah satu gambaran juga. Ya. Bagaimana yang kalau kita terima di sebelah kiri, ya. Nah, ini adalah perkiraan sains masa hisab dan surga neraka itu terjadi pada fase ke-6. Sesudah semua dapat balasan, apa yang terjadi? Ya, sesudah semua dapat balasan, nanti akan kita lihat di dalam kajian berikutnya adalah bagaimana kesempurnaan Lauhul Mahfuz itu sehingga kita bisa menerima bahwa insya Allah ada kesempatan diberikan oleh Allah, yaitu bagaimana nanti seluruh ciptaan ini akan masuk surga. Ya, itu ada kesempatan untuk itu. Nah, kesempatan itu bagaimana nanti? Itu kita lihat pada kajian berikutnya, ya. Nah, kenapa di sini dikatakan dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main saja, dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Itu berapa kali dikatakan oleh Allah, kehidupan dunia hanya main-main dan senda gurau, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya. Nah, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit saja. Nah, gambaran dari surga ini, ya, kita lihat bahwa kita dapat memperoleh apa kenikmatan yang kita minta. Itu adalah kenikmatan surga yang tidak ada, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang katanya mati suri, ya, di Indonesia banyak itu, seakan-akan dia masuk surga, itu adalah surga yang ada di komik-komik sebenarnya. Karena surga yang sebenarnya tidak ada gambarnya, belum ada gambaran seperti apa, ya, belum pernah didengar dengan telinga. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa dia mati suri atau dia kemudian seakan-akan meniti jembatan Siratal Mustaqim, ya, melewati neraka, kemudian masuk ke surga. Mana ada, belum ada gambarannya. Ya, itu adalah khayalan karena waktu kecilnya sering membaca komik tentang siksa neraka. Ya. Kemudian kiamat kedua, ya.
Ini kiamat kedua ini juga nanti akan kita bahas pada kajian berikutnya. Ya, sesudah manusia masuk surga yang indah, lagi mempersonakan, maka pada akhir masa ke-6 terbukalah tirai nur. Lalu cahaya zat yang di luar masuk ke dalam Lauh Mahfud, maka binasalah langit dan bumi, serta surga beserta semua ciptaannya. Ya ini dia. Kiamat kedua terjadi, lalu zat yang ada di luar memusnahkan zat yang ada di dalam. Sehingga semuanya kembali hanya Allah yang ada. Lalu betullah yang dikatakan bahwa segala ciptaan diberi awal dan diberi akhir. Ya. Sedangkan Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau tidak musnah, kalau tidak ada kiamat kedua, maka berarti apa? Ciptaan itu ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Kalau begitu, manusia dan ciptaannya itu adalah juga abadi atau baka. Ya, itu tentu tidak bisa, karena Allah mengatakan yang makhluk adalah fana, yang baka hanya Dia, Allah saja yang ada. Maka dengan begitu bolehlah kita mengatakan setiap sesuatu pasti kembali kepada Dia. Dia yang akhir. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini adalah tanda bahwa benar ciptaan itu pasti akan ada akhirnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan susunan dari infrastruktur yang ada di langit dan di bumi. Kemudian nanti insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana ketetapan Allah, bagaimana pengurusan Allah, bagaimana perbuatan Allah di langit atau di bumi ini, ya, sehingga kita bisa lebih paham lagi, kita bisa lebih yakin lagi bahwa benarlah bahwa kewujudan yang ada hanya adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ya, kewujudan sedikit dirinya yang halus, ya, yang terzahir menjadi zat dan terzahir menjadi ciptaan. Nah, ini nanti akan kita bahas pada insya Allah minggu depan, ya. Jadi itulah gambaran yang telah kita pelajari bagaimana susunan dari infrastruktur langit dan bumi, ya, infrastruktur Lauhul Mahfud. Bagaimana terjadinya saat firman kun, ya, bagaimana terjadi saat firman kun, bagaimana rencana induk tata ruangnya atau infrastrukturnya, bagaimana rencana penzahirannya. Ini adalah sudah dilakarkan, sudah terjadi saat firman kun. Jadi kun itu hanya terjadi sekali saja, bukan berkali-kali. Ya, jadi kun maka sudah terzahir, sudah tertulis dengan sangat sempurna bagaimana rencana induk infrastruktur dari langit dan bumi atau infrastruktur dari Lauhul Mahfud, dan juga sudah terencana dengan sangat sempurna bagaimana seluruh seluk-beluk penzahiran dari infrastruktur itu dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu kajian awal tentang mengenal Lauhul Mahfud, mengenal infrastruktur dari Lauhul Mahfud. Mudah-mudahan pada minggu berikutnya kita akan dibawa, setelah mengenal infrastruktur itu, kita mengenal kesempurnaan Lauhul Mahfud, sehingga mau tidak mau kita harus Islam atau ridha, patuh kepada kehendak yang satu, ya. Islam itu artinya adalah patuh kepada kehendak Allah yang satu, ya. Kemudian kita bisa ridha, ya. Kalau sudah ridha, sudah Islam, kemudian kita juga sudah mengenal kewujudan yang satu, maka disitulah kita benar-benar nanti siap, ya,
untuk menjadi apa? Menjadi orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ulul albab, yaitu orang yang membaca alam semesta ini ya untuk kemakmuran, untuk pengetahuan, untuk agar manusia bisa nanti mengajak iblis dan setan konco-konconya untuk beriman kembali kepada Allah dan untuk menaklukkan angkasa lepas. Karena di angkasa lepas banyak kekayaan yang ada di sana dan iblis dan konco-konconya juga tinggal di bumi-bumi yang ada di atas sana. Insya Allah kita akan sampai ke sana ya, karena Allah mengatakan, aku lebih tahu dari kamu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, inilah rahasia dari Khalifatullah yang tidak diketahui oleh malaikat saat awal Nabi Adam diciptakan. Demikian, Bang Bayu, suara saya serah Bang Bayu. Saya sampaikan malam ini hanya itu yang bisa saya sampaikan karena agak suara kurang bagus ya, kurang nggak enak suaranya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Deka. Minum dulu Bang. Ya alhamdulillah sebetulnya barusan kita simak overview atau salah satu tentang infrastruktur Lauhul Mahfuz. Insyaallah di minggu depan bakal lebih detail. Semoga teman-teman semakin penasaran. Insyaallah di Lauhul Mahfuz 1, 2 berikutnya akan lebih terbuka lagi. Malam ini ada zikrullah bersama, tidak Pak? Oh ya, ya. Tidak ya, 10 menit. Salah zikrullah 10 menit ya Bapak ya. 10 menit. Ya, karena kita sudah kita sudah belajar tentang zikrullah dan Pak Ustadz Hussein juga sudah mengajarkan kita dengan lebih baik lagi, maka mari kita bersama-sama mencoba zikrullah selama 10 menit ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ingat Allah. Allah. Tumpukan mata hati kepada ingatan Allah. Kunci penuhkan ingatan Allah itu di dalam minda kita dan dorong sedikit ke atas, sedikit saja di atas ubun-ubun. Tengokkan kepada ingatan Allah yang telah kita dorong. Ingat Allah di situ. Kemudian istiqomah.
Sudah 10 menit Pak Rega. Alhamdulillah kita telah selesai berbicara tentang Lauhul Mahfudz, infrastruktur Lauhul Mahfudz, dan juga telah selesai melakukan latihan zikrullah 10 menit tadi. Demikian kita tutup acara malam ini. Saya serahkan kembali ke Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.